Halo guys, kami mahasiswi dari Akademi Farmasi MASI Makassar dari kelas B21 akan membahas tentang gagal jantung. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Kami terdiri dari 6 anggota kelompok. Saya Andini Alfurkaini dengan NIM 21.033.AF. Saya Astia Putri dengan NIM 21.035.AF. Saya Ayusya Fitriani, NIM 21.039.AF. Saya Nobila Nesya Fitrandasari, NIM 21.050.AF. Saya Sera dengan NIM 21.059.AF. Saya Sri Ulfayani, NIM 21.060.AF. Gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi ketika jantung melemah sehingga tidak mampu memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Kondisi ini dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada orang berusia di atas 65 tahun. Jenis gagal jantung. Yang pertama, gagal jantung sebelah kiri, yaitu ventrikel kiri jantung tidak dapat memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh menyebabkan tubuh kekurangan darah yang mengandung oksigen. Yang kedua, gagal jantung sebelah kanan, yaitu kerusakan pada ventrikel kanan jantung yang menyebabkan proses pengambilan oksigen di dalam paru-paru oleh darah tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, gagal jantung sistolik, yaitu otot jantung tidak dapat berkontraksi dengan baik sehingga proses penyaluran darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Yang keempat, gagal jantung diastolik, yaitu jantung sulit terisi darah akibat kekakuan pada otot organ tersebut. Prevalensi penyakit gagal jantung di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter diperkirakan sebesar 1,5% atau diperkirakan sekitar 29.550 orang. Manifestasi gagal jantung yang utama pasien dengan gagal jantung biasanya muncul dengan keluhan yang pertama sesak, yang kedua mudah lelah, yang ketiga berkeringat banyak walaupun tidak beraktivitas berat atau diaphoresis, yang keempat terbangun pada malam hari karena sesak atau paroxysmal nocturnal dyspnea, yang kelima nyeri dada sebagai keluhan awal, bengkak di daerah kaki, ketidakpenyebab gagal jantung. Berikut ini adalah sejumlah kondisi yang dapat menyebabkan gagal jantung. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Kedua, hipertensi. Ketiga, katup jantung rusak. Keempat, diabetes. Kelima, aritmia. Keenam, penyakit jantung bawaan. Pencegahan gagal jantung. Yang pertama, diet. Pasien gagal jantung dengan diabetes dislipidemia atau obesitas harus diberi diet yang sesuai untuk menurunkan gula darah. Kedua, merokok harus dihentikan. Ketiga, aktivitas fisik. Olahraga yang teratur seperti berjalan atau bersepeda dianjurkan untuk pasien gagal jantung yang stabil dengan intensitas yang nyaman bagi pasien. 4. Istirahat. Dianjurkan untuk gagal jantung akut atau tidak stabil. Golongan obat gagal jantung. Golongan penghambat ASA. Mekanisme kerja menghambat konversi angiotensi menjadi angiotensi 2, tetapi angiotensi 2 juga dibentuk oleh enzim-enzim ASA. Contoh obat, captopril, enalapril. Golongan antagonis angiotensi 2. Mekanisme kerja antagonis angiotensi 2 menghambat aktivitas angiotensi 2 hanya di reseptor AT1 dan tidak di reseptor AT2, maka disebut juga AT1 blocker. Contoh obat, kandesartan, losartan. Golongan diuretik. Mekanisme kerja dengan mengurangi retensi air dan garam sehingga mengurangi volume cairan ekstrakse air balik vena dan tekanan pengisian vertikal. Contoh obat, furosemid, bumetanid. Golongan beta blocker. Mekanisme kerja dengan menghambat efek merugikan dari aktivitasnya simpastis pada pasien gagal jantung, dan efek ini juga lebih menguntungkan dibanding dengan efek inotropik negatifnya. Contoh obat, bisoprolol,
carvedialol. Kesimpulan dari video kami ialah gagal jantung merupakan kondisi saat otot jantung menjadi sangat lemah sehingga tidak bisa memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Nah, kondisi ini dikenal juga dengan istilah gagal jantung kongestif. Terjadinya gagal jantung biasanya dipicu oleh masalah kesehatan. Dan adapun gejala gagal jantung biasanya mengalami sesak, mudah lelah, berkeringat banyak walaupun tidak beraktivitas berat dan lain-lain. Dan video dari kami tentang gagal jantung semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.